Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali udah nggak berjumpa dengan Ma Astrid. Ya, kali ini Ma Astrid mau aktifin YouTube Ma Astrid lagi, Astrid Channel. Tapi mungkin Ma Astrid akan berbagi tips gimana menghadapi masa pandemi yang semakin hari semakin gak kelihatan apa masa depannya buat kita ya. Sebelumnya kabar Mbak Astrid alhamdulillah baik. Sempet isoman 2 kali. Jadi yang pertama itu Mbak Astrid juga kena, satu keluarga isoman 2 minggu. Tapi itu pun nggak apa ya, eh, rasanya ya aku ceritain ya yang pertama COVID yang pertama itu, Mbak Astrid itu rasanya di tenggorokan itu kayak ditusuk-tusuk itu bener gitu loh, kayak yang diceritain di media itu bener, cuman eh, nggak separah virusnya, itu nggak separah kayak yang di luar yang disebar sama media gitu loh kalau menurut Mbak Astrid ya. Jadi kuncinya tenang, sedia vitamin sama sedia obat buat sakit. Waktu yang COVID yang pertama itu Mbak Astrid sakit, apa itu, hanya radang aja ya, radang sama demam. Itu sekeluarga juga gitu. Dan anak Ma Astrid tiga-tiganya itu yang kena Aidin sama Hafiz, itu kakak Nabila enggak ya. Nah itu waktu sakit isoman itu kan hari pertama itu, Ma Astrid nggak bisa bau, nggak bisa mencium ya, nggak bisa ngerasa, tapi hari kedua dan berikutnya bisa. Terus yang suami itu malah apa itu, kalau ya suami selama 2 minggu full nggak bisa mencium ya itu. Terus habis itu waktu apa ya, waktu waktu 1 hari pertama itu leher leher rasa radangnya ya, yang radang itu tadi ya, lehernya Mas itu kayak ditusuk-tusuk itu bener, kayak cerita yang waktu waktu ceritanya yang di media itu. Tapi ketika Mas minum vitamin, minum apa itu, obat radang gitu, sembuh ya, langsung sembuh. Waktu itu Mas Astrid sedia kustul hindi, minum 1 gelas itu langsung langsung sembuh. Terus sedianya Mak Asrid itu vitaminnya Bikomsi, madu, ustul hindi itu, terus obat radangnya itu waktu itu apa ya, Fgetrosis sama panadol apa ya, bukan, laserin ya, laserin waktu itu. Terus untuk yang anak-anak, kan anak-anak tuh juga gitu, waktu itu Aidin itu sampai demam semalaman itu masih nggak bisa tidur, sampai nggak bisa tidur, megangin tangannya si Aidin. Terus habis itu karena udah habis 3 sendok ya minum Sanmol itu nggak turun-turun, akhirnya Mak Astrid kasih apa coba? Kasih Panadol flu ya, Panadol flu dan batuk itu. Mak Astrid lembutin, habis itu Mak Astrid kasih separuh takaran ya. Jam 3 pagi itu udah turun apa itu demamnya, padahal semalaman itu nggak turun-turun. Sempet panik itu waktu itu si Aidin. Terus kalau yang Hafiz sempet sesek ya, hampir sesek. Terus tak kasih itu laserin dewasa sama Imbos yang force ya, yang 1 botolnya itu 100.000. Jadi itu isoman COVID yang pertama itu, Mas Rit bisa habisin 2 juta. 1 juta lah ya, 1 juta kurang lebih, 1 sampai 2 jutaan gitu ya itu. Terus yang kemarin yang COVID Delta itu Mas Rit juga ngalamin, juga kena juga. Dan itu pun keluhannya, rasa sakitnya itu beda gitu loh. Keluhannya itu beda. Jadi kalau yang
COVID Delta itu Mak Astrid itu rasanya pegel-pegel dari perut ke bawah itu pegel-pegel semua. Yang waktu itu ya asistennya Mak Astrid ya, kan di rumah kan ada pembantu ya. Itu di rumah itu bisa waktu COVID yang pertama itu nggak ketularan, yang kedua itu ketularan. 3 hari itu langsung keserang. Jadi bener-bener virusnya itu cepet nyerangnya, cepet nyebarnya gitu loh. Nyerangnya cepet, nyebarnya juga cepet. Itu ya virus COVID ya, dua-duanya itu gitu semua. Cuman yang terpenting itu kita harus tenang. Kita harus tenang, jangan panik. Terus harus sedia upgradean buat sistem imun, dan upgradean juga buat penangkal juga buat itu virusnya. Misalnya kita sakit ini ya, radang gitu, kita harus segera minum obat radang. Misalnya kita batuk gitu, kita langsung minum obat batuk gitu ya. Terus buat imunnya itu vitamin C, E ya, itu ada yang kalau keluarganya Mas Astrid itu mama abah ya, itu mertuanya Mas Astrid itu juga kena sekeluarga itu minumnya vitaminnya itu redoxon atau Enervose gitu. Pokoknya segala jenis vitamin itu usahain diminum setiap, jangan sampai selang ya, jangan sampai terjeda. Karena apa? Kalau terjeda itu virusnya nyerang lagi gitu loh. Itu yang Mak Astrid alami ini selama pandemi ini. Terus ini aktivitasnya online shopnya Mak Astrid sekarang kan. Mak Astrid udah jalan di Aluvia ya, skincare ya, itu tetap jalan. Terus kemarin itu Mak Astrid kan curhat ya, ada salah satu temennya Mak Astrid itu dia bisa ngumpulin 35 juta per bulan selama ini. 35 juta, coba bayangin. Di masa pandemi dia bisa dapetin uang 35 juta. Dan ternyata apa tipsnya? Tipsnya itu selain dia join di banyak MLM, dia itu jualan banyak macam yang dibutuhin oleh semua orang, terutama itu makanan ya dan kesehatan. Itu yang dibutuhin oleh semua orang ya, makanan ya, cemilan, terus kesehatan yang herbal atau minuman oksigen, yaitu ya minuman oksigen kan banyak di luaran sana ya. Nah itu jadi curhatan temennya Mak Astrid itu, dia selain join di banyak MLM, dia juga jualan banyak macam. Padahal itu dia nggak nyewa kios loh, dia itu hanya buka dasar di luar gitu, hanya meja, terus ditata-tata makanan, ada roti, ada masker gitu. Itu kan yang dibutuhin semua orang saat ini ya tuh. Terus ya itu tadi, melihat dari semua itu ya, melihat dari dari cerita-cerita itu, Masih menyimpulkan di masa pandemi ini kita jangan sampai nyerah ya. Tagihan itu nggak kamu aja yang ngalamin kok, saya juga, orang lain juga, apalagi pengusaha yang di luar sana itu kayak Garuda kemarin itu Giant tutup, terus perusahaan apalagi ya, Danar Hadi. Kalau di Solo itu ada Danar Hadi, Batik Kris, itu ternyata mereka itu semuanya punya hutang gitu loh ya, yang pemiliknya Hartono Mall, pemiliknya Rumah Sakit Idriati, jadi semuanya itu udah punya hutang ya. Tapi yang berhutang itu bukan kita, yang berhutang itu perusahaan kita ya. Jadi semacam kayak investor gitu loh, investor menanamkan modalnya ke perusahaan kita gitu ya, itu ya. Jadi jangan berpikir kalau masalah yang teman-teman hadapi ini hanya teman-teman aja yang ngalamin gitu loh. Jangan menyerah pada keadaan ya, semuanya kita sama ya, saling menguatkan intinya. Jadi di masa pandemi ini jangan nyerah, kuncinya terus cari celah, terus cari peluang,
terus cari peluang buat buat kehidupan kita, perekonomian kita. Terus misalnya loh Mak, kalau misalnya itu Mak Astrid juga punya tagihan ya, iya. Nah itu cara menyikapinya kayak gimana? Ya kita jawab, iya Mbak, bentar gitu. Jadi semacam kayak jangan menghindar, ya, jangan menghindar, tetap kita kasih jawaban, ya itu ya intinya. Bukti kita bukti kita tanggung jawab itu jangan hindar, jawab aja. Ya resikonya kalau diomelin ya udah cukup dibaca aja, maksudnya jangan dibalesin, soalnya ketika kita balesin nanti malah dianya naik darah, semakin marah gitu ya. Itu terus Mak Astrid punya solusi buat bisnis online kan. Di masa pandemi kayak gini kan untuk jualan offline kan kita banyak, karena PPKM terus diperpanjang, kita kan nggak bisa jalan offline ya, di mana-mana ada penyekatan kan. Nah ini Mas Astrid punya solusi, bangun branding kita ya, bangun apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau di sini kan Mas Astrid kan memang basicnya guru ya. Mas Astrid lulusan dari FKIP biologi. Mas Astrid suka kesehatan, Mas Astrid suka ngajar gitu ya, udah berarti itu yang Mas Astrid branding di situ. Mas Astrid suka make up, jadi suka skincare, terus Mas Astrid suka dandan, suka pakai baju. Nah itu berarti suka fashion, itu yang Mas Astrid gedein ya, itu yang Mas Astrid dalamin gitu. Jadi bisnis sendiri itu ada di Aster Solo, itu jualan tentang daster, mukena, jilbab gitu, baju impor gitu, itu di Aster Solo. Terus kemudian itu bisnis sendiri, milik sendiri ya. Terus menjual jasa ya, menjual jasa itu kayak ngajar ya, kayak kerja ikut orang itu kita menjual jasa, itu namanya jadi karyawan, itu jasa ya. Itu harus ya kita ikutin, nggak apa-apa, aku cuma buruh pabrik, iya itu nggak apa-apa, lanjutin, jangan sampai resign, tetap jalanin aja ya, ya. Tapi Mak lingkungannya di sana itu kayak gini ya, namanya kerja kan juga nggak ada yang nyaman gitu loh. Kerja sama orang itu pasti ada naik turunnya, sama ya, nggak ada di dunia ini tuh naik terus, enak terus sedih terus gitu, nggak ada. Intinya itu naik turun kayak gitu ya. Jadi jangan berpikir kamu melihat Mas Astrid enak di sini, jangan, semuanya punya masalah ya, hanya tinggal gimana kita menyikapi masalah tersebut gitu ya. Terus jasa, kalau Mas Astrid ini lagi bikin bimbel privat ya, area Solo aja, nanti bisa menginspirasi teman-teman semua ya, bisnisnya Mas Astrid ini sama freelance JNT. Jadi Mas Astrid ikut ngambil paket kurir, jadi kurir itu jasa. Terus reselleran juga jalan. Reselleran itu ada Zwena skincare ya, skincare yang krim itu dari Solo, sama sama Owe itu juga dari Solo juga. Itu minuman oksigen, bagus buat kesehatan. Di masa pandemi kayak gini bagus ya, minuman air Owe. Terus kalau MLM Mas Astrid jalan 2 ya, MSI sama Aluvia itu ya. Terus kemudian kalau investasi juga harus ada. Investasi itu Mas Astrid nabung emas ya, jadi nabung yang mini kayak gitu, harus ada alokasinya tuh. Terus loh Mak, caranya mengatur semua bisnis itu kayak gimana Mak gitu ya? Nanti ada jadwalnya, harus kita jadwal juga. Misalnya pagi kita fokusnya di bisnis apa,
pagi itu kita bisnis apa, terus siang itu kita fokus di apa, sore itu kita fokus di apa, itu harus ada. Jadi ada alokasi jadwalnya sendiri-sendiri dan usahain semuanya itu terchecklist. Itu insya Allah itu yang dikatakan fokus itu seperti itu. Jadi loh mak, itu nanti apa enggak ambiar memegang banyak bisnis kayak gitu, nanti apa enggak fokus gitu. Yang dikatakan fokus itu ketika kita punya checklist, kita punya daftar kegiatan, kita checklist semua, itu yang dikatakan fokus. Itu menurutnya Mak Astrid ya. Jadi bukan hanya seharian full promosi satu bisnis aja, bisnis A semua, terus bisnis B semua, enggak, jangan gitu. Kita punya kemampuan ya, kita punya kemampuan, kita bisa di jasa, kita bisa di reseller, kita bisa di MLM, kita bisa di invest, semuanya bisa kita jalankan, asal itu tadi kita ikuti daftar listnya. Kita punya daftar listnya, jadi kegiatannya apa aja, kita tinggal checklist di situ. Kalau semuanya terchecklist dalam satu hari ini, sore itu jadwal kita checklist semua, itu berarti yang dikatakan sukses, yang dikatakan fokus itu seperti itu ya. Terus Mak Astrid juga lagi bikin buku planner yang rencananya nanti semua kegiatan Mak Astrid itu akan Mak Astrid tuangin di buku itu. Jadi teman-teman tinggal apa itu, niru aja apa yang dilakukan Mak Astrid, tinggal niru aja, bisa di situ ya. Terus kalau apa itu di TikTok itu Mak Astrid hanya nge-share apa itu referensi buku ya, referensi buku, entah itu caranya jualan, entah itu caranya entah itu semacam kayak motivasi, inspirasi, itu di TikTok aja. Terus kalau yang WA itu Mas Rid punya satu, sebenarnya punya dua, yang satu masih kebanet ya, punya satu, jadi promosinya juga di situ Mas Rid punya promosi 3 iklan 3 produk ya. Terus kemudian yang di grup banyak banget ada, jadi semuanya harus ada checklistnya, harus ada kegiatannya ya, jam sekian nanti ngapain aja, itu harus ada ya. Itu caranya. Jadi yang dikatakan fokus, dikatakan sukses itu ketika kita bisa checklist semua kegiatan kita dalam satu hari. Kan sukses itu kan sebenarnya kumpulan dari planning yang berhasil di setiap harinya kayak gitu ya. Itu dulu cerita Mas yang udah lama banget gak buka YouTube. Sekarang mau aktifin lagi, ikuti cerita Mas di besoknya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.